warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tinsia Husain. Saya berasal dari kelas A, angkatan tahun 2019, Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat dalam biologi molekuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai sel. Jadi, sel di sini adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali ditemukan oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip berikut ini. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggadaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Sel ini juga dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu eukariot dan prokariot. Tipe sel eukariot merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus, sementara prokariot dikenal sebagai sel yang tidak memiliki nukleus. Jadi, tipe sel eukariot merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokariot. Sel eukariot memiliki membran yang mengikat nukleus dengan organel sel lainnya di dalam sel. Organel sel yang saling terikat satu sama lain membentuk satu sistem seluler yang fungsional. Dan untuk sel prokariot adalah organisme yang pertama yang hidup di bumi. Organisme yang termasuk dalam tipe sel ini antara lain Archaebacteria atau Eubacteria dan blue-green algae. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai biomolekul dan struktur DNA. Jadi, biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Jadi, biomolekul di sini juga mempunyai fungsi tertentu dalam sel. Misalnya, yang pertama yaitu protein sebagai enzim, alat transport, antibodi, hormon, dan pembentuk membran. Yang kedua, karbohidrat sebagai sumber energi, komponen pembentuk membran dan dinding sel. Dan yang ketiga, lipid sebagai sumber energi, hormon, dan pembentuk sel. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Baik, kita masuk ke struktur DNA. DNA ialah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA juga di sini mempunyai fungsi secara umum, yaitu untuk menyimpan dan menentukan karakteristik biologis pada makhluk hidup yang sesuai dengan pengaturan koneksi pada molekul yang sangat spesifik. DNA juga berfungsi untuk keperluan sintesis biologis guna mencipta protein seluler dan pembentukan molekul RNA. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur genom. Jadi, genom di sini adalah dalam genetika dan biologi molekuler modern adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme, atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Secara fisik, genom dapat terbagi menjadi molekul asam nukleat yang berbeda. Struktur genom juga yaitu merupakan fragmen DNA yang dapat ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein yang selanjutnya mampu mempengaruhi proses fisiologis tanaman maupun fenotipnya.
Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota, prokariota, atau bakteri dan arkea, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesim makromolekul untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi, dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel, morfogenesis, dan keserbagunaan, dan kemampuan teradaptasi dari setiap organisme. Regulasi gen juga dapat berfungsi sebagai substrat untuk perubahan evolusioner karena kontrol waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat memiliki efek besar pada fungsi atau aksi gen dalam sel atau dalam organisme multiseluler. Dalam genetika, ekspresi gen merupakan tingkat paling mendasar yang mana genotip memunculkan fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati. Kode genetik yang disimpan dalam DNA diafsirkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip organisme. Fenotip semacam itu sering diekspresikan oleh sintesis protein yang mengendalikan bentuk organisme, atau yang bertindak sebagai enzim yang mengatalisasi lintasan metabolisme spesifik yang menjadi ciri organisme. Regulasi ekspresi gen dengan demikian penting untuk perkembangan suatu organisme. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya mengenai materi biologi molekuler. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dalam pemaparan materi tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.